Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu masih bersama buku Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Pada kesempatan ini kita sampai pada satu poin, yaitu Talbis Iblis, tipu daya iblis atas ahli ibadah dalam perkara Al-Quran. Ya. Talbis dilancarkan iblis kepada seseorang yang mungkin dipandang sebagai ahli ibadah. Orang yang biasa misalnya menyendiri di masjid untuk mengerjakan sholat dan beribadah secara umum di dalamnya seperti membaca Al-Quran, ya, atau menghafal Al-Quran. Ini adalah suatu amal saleh. Ini adalah kebiasaan yang positif. Namun hal ini menjadikan orang tersebut dikenal sebagai ahli ibadah. Ya, orang-orang pun menyebutnya ahli ibadah. Ya. Nah, dan kemudian orang-orang pun mungkin menganggapnya berilmu, ya, menemuinya, bermakmum kepadanya, hingga ya mungkin menjadikannya sebagai rujukan. Padahal dia cuma ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ya, nah ini bagian talbis iblis yang harus diwaspadai. Berapa banyak orang-orang yang rajin, ya, ibadah, hingga disebut sebagai ahli ibadah dalam pandangan manusia, ya kemudian ya masyarakat awam atau orang-orang awam yang tidak mengetahui terminologi ulama atau ahli ilmu memandang orang ini sebagai ahli ilmu. Maka mereka pun menemuinya, mendatanginya dan bertanya kepadanya. Ya, mereka ingin menimba ilmu dari orang ini, sementara ia tidak punya ilmu. Ya, ibadah yang dikerjakan adalah suatu hal yang positif. Akan tetapi kadang-kadang disinilah, ya, bagian talbis iblis yang harus diwaspadai. Ya, yaitu apa? Menyamarkan ataupun membuat kesamaran di sini tentang status, ya, ya status seorang ahli ilmu, ya dikatakan dia ahli ilmu karena dia memiliki latar belakang ilmu, dia mempelajarinya, menekuni ilmu itu sehingga dikatakan ahli ilmu. Bagi orang-orang awam, ya mungkin, ya, kesalehan seseorang, ya, rajinnya dia beribadah, dia dikenal dengan ibadah, ini juga merupakan salah satu karakteristik ataupun salah satu ciri dari ahli ilmu. Ya memang, ya kita katakan, ya ahli ilmu itu ya seharusnya dia adalah ahli ibadah. Tapi mungkin tidak sebanyak ahli ibadah, begitu ya. Di sana ada mungkin orang yang lebih banyak ibadahnya daripada ahli ilmu.
Nah, dalam pandangan masyarakat atau orang-orang awam, mungkin si ahli ibadah ini dipandang lebih daripada ahli ilmu. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengangkatnya bahkan sampai derajat ahli ijtihad, ahli fatwa, berfatwa, bahkan beristihad. Padahal dia hanyalah seorang yang rajin ibadah. Nah, ini terjadi, ya. Maka ya ini perlu diwaspadai, ya. Nah, mereka yang telah dicap sebagai ahli ibadah tadi, ya, menjadi semangat beribadah karena mengetahui apa yang mereka lakukan akan didengar oleh orang-orang dan mendatangkan pujian. Ya, di sisi yang lain, ya, orang-orang yang memujinya mengangkatnya lebih daripada makomnya. Ya, mengangkatnya lebih daripada makomnya. Ya, bukan berarti ibadah yang dilakukan tidak baik. Akan tetapi syaitan melumpuhkan manusia, menyesatkan manusia, kadang-kadang dari pintu yang tidak terduga, dari arah yang tidak terduga, dari sesuatu yang mungkin dipandang baik. Ya, dari situ syaitan menggelincirkan anak Adam. Maka kita harus selalu waspada dan hati-hati. Ya, nah, ya, seorang ahli ibadah yang menyadari dia adalah sebenarnya adalah seorang penuntut ilmu juga, ataupun bahkan dia mungkin masih kategori awam, dia harus menjelaskan keadaan bahwa dia tidak layak untuk dimintai fatwa misalnya, atau dia bukanlah ahli istihad sehingga dia diminta untuk beristihad, atau dia bukanlah seorang ahli ilmu yang ya kita katakan memiliki latar belakang ilmu. Ya, dia harus menjelaskan hal ini bahwa ya ini adalah ibadah yang dikerjakannya, ya, bukan menunjukkan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu dan status ilmu tadi. Ya, wallahu alam bisawab. Namun itu yang terjadi ya sekarang ini, orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip dipandang soleh, rajin ibadah, ya, atau ya bahkan ya orang yang baru hijrah sekalipun ya nampak tanda-tanda kesalehan, ya, lalu dijadikan sebagai rujukan dalam agama. Ya, rujukan dalam agama. Bahkan ya tidak sedikit orang-orang yang ya dia mungkin punya retorika yang bagus, ya, cara bicara yang baik, ya, mungkin dia memiliki keahlian di bidang itu dalam menyampaikan nasihat atau ahlul mau'idhah, tapi dia bukan alim, dia bukan ahli ilmu sebenarnya. Latar belakang ilmunya mungkin masih minim, ya. Ya, ilmunya tidak cukup untuk dikatakan dia sebagai ahli ilmu. Mungkin lebih tepat ya dia adalah seorang penuntut ilmu biasa. Namun orang awam mengangkatnya lebih daripada kedudukannya. Maka dikatakan ya oleh para ulama, anzilin nas manazilahum. Ya, letakkanlah manusia pada posisinya. Karena kalau keliru ini bisa berbahaya. Kita menempatkan orang yang tidak pada tempatnya. Ya. Nah, apa kata Nabi dalam hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Ya, jika diserahkan satu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Tunggulah kehancurannya. Kita akan hancur, akan rusak. Bukan kebaikan yang muncul, tapi keburukan. Ya, nah demikian. Jadi, ya, ini kadang-kadang yang nggak disadari oleh orang yang nggak berilmu, ya. Kalau ya penuntut ilmu seharusnya dia tahu kadarnya. Saya bukan mufti misalnya. Saya bukan mustahid. Maka walaupun orang-orang memaksanya untuk berfatwa ataupun beristihad, dia tolak gitu. Kenapa? Karena itu bukan wewenang saya. Ya, itu bukan keahlian saya. Saya belum sampai kepada derajat itu. Dia harus menjelaskan itu. Ya, nah kadang-kadang ya hubbuz zuhur, ya, ingin populer, terkenal, punya sebutan, ya, apalagi ada di sana tujuan-tujuan duniawi yang ingin dicapai, yang ingin diraih. Nah, ini kadang-kadang dia mengaburkan semua itu. Maka jadilah dia seolah-olah ahli fatwa. Jadilah dia seolah-olah ahli ijtihad. Padahal tidak seperti itu. Dia cuma ahli ibadah misalnya.
atau dia cuma ahli mau'idhah. Ya, nah demikian. Jadi ini yang perlu ya kita katakan diberikan ya kita katakan bimbingan dan pengarahan juga ya kepada masyarakat awam. Ya supaya mereka tahu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini merupakan salah satu talbis iblis juga terhadap orang-orang yang ya punya kelebihan misalnya dalam hal ibadah. Ya kita tahu bahwa manusia ya kita katakan semangatnya berbeda-beda. Ada orang yang semangat beribadah. Ya mungkin habis waktunya di masjid untuk beribadah, sholat, baca Quran, atau menuntut ilmu. Itu satu yang bagus. Ya cuma kadang-kadang ya, nah di sini menjadi fitnah dan cobaan. Ketika orang-orang mulai mengenalinya, orang-orang mulai menyebutnya, dan mulai menemuinya, mendatanginya, ya bahkan mungkin memberikan kesempatan untuk bicara, ya lah. Kemudian akhirnya orang-orang menilai bahwa si fulan ini adalah ahli ilmu, orang yang berilmu. Bahkan ya nggak sedikit orang-orang yang sebenarnya penuntut ilmu dipanggil ulama. Wah dia ulama. Ya tentunya kata-kata ulama itu memiliki satu pengertian yang khusus ya. Dia adalah terminologi yang khusus ya. Bukan diserahkan kepada setiap orang. Wah, menurut saya dia ulama begitu, enggak seperti itu. Kalau demikian adanya ya akan rancu jadinya ya. Nah, ada kriteria-kriteria, ada sifat-sifat ataupun ada syarat-syarat hingga orang itu betul-betul dikatakan sebagai ulama begitu. Nah, demikian ya. Nah, ini yang harus kita berikan pengertian kepada masyarakat awam. Wallahu alam bisawab ya. Nah jadi ahli ibadah ini ya mungkin terdorong untuk mengerjakannya di kita katakan di ruang publik ya, bisa itu di masjid ya ataupun di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh orang ya, mungkin ingin agar manusia mengenalinya. Ini salah satu bencana ya terhadap hati, yaitu apa? Setan menyelipkan ya penyakit riya ke dalam hati kita. Maka dari itu ya, Nabi SAW ya, Nabi SAW ya selalu dan senantiasa kalau bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib itu di rumah. Ya. Di masjid hanya untuk mengerjakan sholat fardu, ya, sholat fardu 5 waktu. Adapun sholat-sholat selain itu, Nabi mengerjakannya di rumah. Ya, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah rawatib, ya, kecuali tahiyatul masjid yang nggak bisa di rumah tentunya. Ya, nah demikian. Kecuali bulan Ramadan ya, sholat malam dikerjakan di masjid, namanya sholat tarawih, itu khusus ya, bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan Nabi tidak mengerjakan sholat malam di masjid, apalagi mengumpulkan orang. Ya, nah mengerjakannya berjamaah. Itu hanya dilakukan Nabi di bulan Ramadan. Ya, nah itu pun Nabi sempat mengerjakannya kemudian meninggalkannya karena khawatir ya salat ini diwajibkan atas kaum muslimin. Ya kemudian Umar ya menghidupkan kembali sunnah ini ya peninggal Nabi SAW. Ya, nah demikian. Adapun selain itu di waktu-waktu yang lain Nabi lebih banyak mengerjakannya di rumah. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fa inna afdhalus salatil mar'i fi baitihi. Sesungguhnya ya, sebaik-baik salat seseorang itu, salat yang paling utama adalah yang dikerjakan di rumahnya. Kecuali salat fardu. Apalagi ada kita katakan kesempatan untuk mengerjakan salat rawatib itu di rumah. Ya Nabi SAW mengatakan, jadikanlah sebagian dari salatmu itu di rumah kamu. Ya, nah, agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kebaikan dengan salat itu di rumah kamu. Jadi Nabi SAW mengerjakan salat-salat sunnah rawatib itu di rumah, bukan di masjid. Ya, nah demikian. Tapi yang kita lihat hari ini,
Ya, ini kebiasaan. Ya, banyak orang-orang mengerjakan sholat rawatib ini, sholat sunnah rawatib ini di masjid. Ya, nah demikian. Ini hingga bisa kita katakan bahwa mengerjakan sholat-sholat rawatib di rumah itu termasuk salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Itu pemandangan yang kita lihat di masjid-masjid umum ataupun masjid-masjid yang notabene-nya adalah masjid sunnah. Ya, dikatakan masjid sunnah. Karena yang mengelolanya orang-orang yang punya komitmen kepada sunnah. Tapi apa yang kita lihat? Contohnya sholat isya. Sholat isya termasuk sholat rawatib ba'diyahnya bisa dikerjakan di masjid. Ya, mungkin ada beberapa momen yang kita nggak bisa mengerjakan di masjid. Misalnya sholat ba'diyah maghrib. Ya, sementara kita ingin menghadiri taklim ya, ba'da maghrib sampai isya. Ya tentunya repot kalau kita pulang ke rumah, sholat 2 rakaat, kemudian balik lagi ke masjid. Ya mungkin itu kondisional ya. Ya kita mengerjakannya di masjid. Tapi selepas isya, walaupun ada taklim, kita bisa mengerjakannya nanti sepulangnya kita di rumah, mengerjakan sholat sunat rawatibnya. Ya, nah kadang-kadang nggak ada acara pun banyak kaum muslimin yang mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah isya ini di masjid. Ya, nah alangkah baiknya, lebih baik lagi jika mereka pulang ke rumah dan mengerjakannya di rumah. Ya, selain ya itu adalah sunnah Nabi, ada nilai plusnya lagi yaitu apa? Kita menghidupkan sunnah yang nyaris ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, yang nyaris ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tapi pemandangan yang kita lihat di masjid-masjid habis sholat isya itu pada berdiri semua mengerjakan sholat sunnah rawatib. Itu pemandangan yang kita lihat ya. Ya, nah demikian. Hingga kadang-kadang kalau ada yang nggak sholat itu dipandang sinis ataupun orang-orang memandangnya aneh justru. Kalau ada yang nggak sholat pulang langsung ke rumahnya, dipandang aneh mungkin. Ya, nah demikian. Ya, dan seolah-olah mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib di masjid ini adalah sesuatu yang baku dan itulah sunnah. Padahal tidak. Sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya kita mengerjakan sholat-sholat rawatib ini di rumah kita. Atau di tempat lain ya. Misalnya di tempat kerja kita, kalau ada tempat sholat di situ kan begitu ya. Sholat fardunya di masjid. Kemudian sholat sunnah rawatibnya bisa di ruangan kita, di kantor kita, ataupun di kedai kita ya, di mana mungkin ada tempat sholat di situ. Ya, nah ada kemungkinan kita bisa mengerjakannya di situ. Ya, salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa menyembunyikan sebagian dari amal kita. Kalau sholat fardu 5 waktu yang nggak bisa disembunyikan. Ya, ada azan yang mengajak kita untuk ke masjid, ya kita mendatanginya tentunya ya. Muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kita mendatangi seruan itu. Ya. Tapi tidak ada panggilan adzan untuk sholat sunnah, sholat duha misalnya, ataupun sholat malam misalnya, nggak ada panggilan ataupun seruan untuk berkumpul di masjid. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi salah satunya adalah agar kita bisa menyembunyikan sebagian dari amal kita. Ya, nah, ya diantaranya sholat ya. Nah, tapi sebagian orang ada yang lebih suka mengerjakannya di masjid. Ya, mungkin awalnya tujuannya nggak ada pamer ataupun ingin dilihat orang. Mungkin awal ya. Tapi hati-hati dengan talbis iblis. Lama-kelamaan dia ingin orang lain memberikan penilaian, memberikan komentar. Ya, nah apalagi dia sudah mendengar selentingan, wah si fulan ya rajin mengerjakan sholat ini dan sholat itu, biasa mengerjakan sholat ini dan sholat itu. Ya, dia biasa mengerjakan sholat di sebelah situ, ya, hingga dia dikenal ya dengan ibadah itu, ya dikenal oleh manusia. Maka hati-hati dengan syuhrah ya syuhrah, ya popularitas itu bisa
membinasakan. Karena salah satu ya, jalan ataupun pintu yang dimasuki syaitan, celah yang dimasuki syaitan atas anak Adam adalah pintu popularitas. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, hubbuz zuhur yaqsimuz zuhur. Ya, gila popularitas itu dapat mematahkan punggung. Artinya apa? Bisa membinasakan seseorang. Nah, dan popularitas itu fitnah. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang dikenal ibadah hingga populer dia sebutannya sebagai ahli ibadah. Lama-lama syaitan menggiring itu ya, menggiring hingga akhirnya apa? Ya, dia pun dianggap ulama, ahli ilmu. Bukan hanya sekarang bukan hanya ahli ibadah lagi dia, tapi dia sudah naik pangkat jadi ahli ilmu. Ya, padahal dia bukan ahli ilmu. Ya, berawal dari apa? Popularitas. Dan popularitas itu muncul kenapa? Karena dia selalu menampilkan ya ibadahnya di hadapan manusia. Dia memamerkan, dia menunjukkan. Kalau manusia nggak tahu, mana mungkin popularitas itu datang? Nggak mungkin. Dan kalaupun dia mengerjakan sholat 5 waktu, ya biasa ya. Nggak ada orang itu dikenal ahli ibadah karena dia mengerjakan sholat 5 waktu saja begitu. Karena itu juga dilakukan oleh banyak orang. Ya, tapi ibadah-ibadah khusus, nah ini kan nggak semua orang melakukannya. Ya, nah, jadi memang luar biasa ya talbis iblis itu. Dia memasuki semua celah yang bisa dimasuki. Ya, maka dalam hal ini jangan kita mengandalkan wah saya ini kan orang yang punya ilmu, enggak, jangan. Saya ini kan ini, saya adalah ini, saya adalah itu. Saya banyak ilmunya. Ya. Iblis ya dan bala tentaranya lebih tahu bagaimana melumpuhkan. Karena kalau cerita berilmu, sebelum kita sudah banyak orang-orang berilmu yang juga termakan talbis iblis. Dan musuh kita ini begitu piawai. Karena kerjanya semenjak dikeluarkan dari sorga sampai hari ini cuma satu. Nggak ada side job istilahnya. Pekerjaan sampingan nggak ada. Jadi dia begitu tahu bagaimana, sangat tahu bagaimana melumpuhkan orang dengan berbagai macam statusnya, latar belakangnya, sifatnya, karakternya. Dari yang awam sampai yang berilmu. Sebelumnya kan kita sudah bahas tipu daya iblis terhadap orang-orang yang berilmu. Ya, nah demikian. Ya, artinya kita tetap harus waspada untuk menghadapi musuh kita ini, ya. Nah demikian. Amir bin Abi Qais ya tidak suka seseorang melihatnya mengerjakan salat sunnah. Maka dia pun tidak melakukan ibadah ini di masjid. Itu Amir bin Abi Qais. Dia nggak suka seseorang melihatnya mengerjakan salat sunnah di masjid. Maka beliau pun tidak melakukan ibadah tersebut di masjid. Beliau mengerjakannya di tempat lain, di rumah ataupun dimanapun ya, selain di ruang publik, hingga orang nggak tahu. Ya, nah demikian. Jadi kebiasaan suka pamer ya, memamerkan. Ya kadang-kadang saya bukan tujuannya pamer. Ya memang ya. Awalnya sih. Tapi lama-lama tentunya ada keinginan ya. Namanya nafsu ya. Agar orang lain tahu, lihat, dengar. Itu pamer. Ya. Seperti ini suka pamer itu ini sifat Qarun ya. Wa kharaja ala qaumihi ya fi zinati. Ya, dia keluar ya, memamerkan kekayaannya ya dengan membawa perhiasan-perhiasannya, yaitu harta-harta yang ya apa namanya yang istimewa gitu. Zinatihi. Artinya perhiasannya. Dan coba lihat kebiasaan pamer manusia hari ini, itu ada salafnya. Salafnya siapa? Qarun. Ya. Sehingga memperdaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang lemah imannya, yang tidak punya ilmu, yang jahil. Dan berangan-angan
bisa seperti Qarun, kaya seperti Qarun. Apa kata mereka? Ya laitana misla ma utiya Qarun. Duhai kiranya kami punya harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sungguh dia adalah orang yang sangat beruntung. Dia orang sukses. Ya, nah dengan kekayaan yang dia pamerkan itu. Jadi terpengaruh hati manusia itu. Ya, nah demikian. Maka apalagi di zaman sosmed ya. Ya, orang-orang suka pamer. Semua aktivitas, semua kegiatan diupload. Ya, status apapun. Kadang-kadang bukan gambar ya, bukan harus gambar ataupun foto, enggak. Ataupun video. Kadang-kadang kata-kata yang menunjukkan dia sedang melakukan sesuatu. Ya, kata-kata yang menyiratkan bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Ya. Nah, demikian. Dia sedang ibadah, dia sedang ini, sedang itu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Amir bin Abi Qais enggak suka orang-orang melihatnya mengerjakan ibadah. Ya, salat-salat sunnah itu, maka dia pun melakukan ibadah tersebut dia di tempat lain, bukan di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Abi Layla saat tengah menunaikan salat sunnah, lalu seseorang menemuinya, maka dia segera berbaring. Ya, seolah-olah ya dia tidak sedang salat begitu ya. Tadi tidak sedang salat, sedang baring-baring. Padahal tadi salat. Ya, beliau tidak ingin orang mengetahui, ya kemudian mengenali, ya kemudian menyematkan ya status-status ya sebagai ahli ibadah, orang yang dikenal begini begitu dan lain sebagainya. Ya, karena status itu adalah beban berat sebenarnya. Ya, status disebut dermawan, status disebut ahli ibadah, status disebut ini dan itu beban yang berat ya dalam hati seseorang ya. Nah demikian. Maka para salaf dahulu ya mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan. Ya seorang ulama salaf dahulu ya untuk menutupi bahwa dia menangis mendengarkan bacaan Quran, dia berpura-pura sedang kena pilek atau sedang flu begitu, bersin ataupun batuk gitu. Untuk untuk menutupi ya bahwa dia sedang menangis. Nah, jadi dia tidak ingin orang tahu bahwa dia menangis. Wah, fulan Masya Allah ahli zuhud. Maka akan muncul sebutan-sebutan ahli wara, orang yang ini dan itu. Akan muncul sebutan-sebutan dari orang-orang yang melihatnya, mengetahuinya. Ya, nah demikian. Dan hati kadang-kadang tidak kuasa untuk untuk bisa menerima itu. Ya, sebutan-sebutan itu, status-status itu. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnul Jauziyah, iblis melancarkan talbis kepada beberapa ahli ibadah yang menangis di tengah-tengah orang banyak. Ya, seperti ya sedang zikir menangis, baca Quran menangis kan begitu ya. Ya, nah demikian. Ya, ada yang mungkin natural ya, spontan, tapi ada yang kadang-kadang dibuat-buat gitu ya. Ya, ada kamera yang menyorotnya, ada ada mata yang menyaksikannya. Ya, maka tangisnya pun makin menjadi-jadi begitu. Ya, yang dibuat-buat begitu ya. Nah, tangisan tersebut akan sulit ya sekali untuk ditahan jika sudah biasa dilakukan. Ya, mungkin ya. Maka siapa saja yang mampu menutupinya ya, namun malah menampakkannya, dia mampu menutupinya, dia mampu menyembunyikannya, namun malah sengaja menampakkannya, berarti dia sengaja berbuat riya. Demikian penuturan dari Ibnul Jauzi ya. Diriwayatkan dari Asim bahwasanya ia berkata, jika Abu Wa'il salat di rumahnya, niscaya dia menangis.
Namun apabila dia diberi segala kesenangan dunia dengan syarat menangis di hadapan orang lain, niscaya dia menolak atau tidak akan mau melakukannya. Para salaf, mereka menangis di rumah. Salat malam di rumah menangis. Tapi di ruang publik ataupun di tengah-tengah manusia, mereka biasa saja. Ya, kadang-kadang ada orang yang lebay, yang berlebih-lebihan. Ya, nah demikian. Ya, nah, ya kalaupun dia nggak kuasa menahannya, ya mungkin yang sifatnya spontan. Nah ini kadang-kadang ya sengaja dibuat-buat, ada yang seperti itu. Ya, lebih bagus lagi kalau bisa kita sembunyikan itu, sembunyikan saja. Ya, ketika kita sedang sunyi di rumah sendiri, ya, nah, maka di antara orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, ya, salah satunya orang yang menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tatkala dia seorang diri, ya. Zakarallah khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seorang diri kemudian menetes air matanya. Ya, khalian artinya apa? Enggak ada orang lain di situ. Ya, nah ini amal yang lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, bukan berarti orang yang menangis di ruang publik atau di tengah-tengah manusia nggak ikhlas, bukan itu. Tapi hati itu kadang-kadang mudah bergeser, ya. Ya, hingga orang-orang pun ya menjadi perhatian. Itu yang tentunya yang pasti, ya. Ketika apalagi yang nangis cuma dia sendirian begitu, ya. Maka akan jadi pusat perhatian itu. Nah, orang-orang pas kemudian sejurus kemudian akan mendekatinya, masya Allah, masya Allah, masya Allah, semuanya masya Allah. Ya, nah hingga dia dikenal, muncullah sebutan-sebutan untuknya, begitu, ya. Wah, dia masya Allah orang soleh, ini itu, ya. Nah demikian. Hingga kadang-kadang dari situ pintu masuk bagi iblis. Ya, hingga tadi ya kita katakan berawal dari situ, ujung-ujungnya tiba-tiba dia jadi alim, gitu, ya. Ditanya orang kan begitu, ya. Dan dia nggak sadar bahwa dia cuma orang biasa, orang awam bahkan. Awam. Tapi karena itu semua naik statusnya menjadi alim, gitu, ya. Dari awam jadi alim. Ditanya. Nah, kalau dia sedikit orang yang selamat ya dari talbis iblis. Ya, awal-awalnya mungkin dia menghindar, lama-lama dia jawab juga, gitu, ya. Ya, apalagi orang-orang sudah menyematkan status itu untuknya. Ya, lama-lama dia jawab juga. Ya, maka mungkin seperti yang dikatakan Nabi, ya, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, ya. Nah, Ayyub As-Sakhtiyani apabila tidak kuasa menahan tangisnya sementara ada orang lain di dekatnya, maka dia akan berdiri dan segera pergi. Itu Ayyub As-Sakhtiyani, ya. Itu kalau sudah nggak bisa ditahan, ya namanya ada momen kita mendengarkan ya lantunan ayat Al-Qur'an, ya, yang menyentuh ataupun nasihat yang menyentuh, ya kita terdesak untuk menangis, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, beliau akan, bila ada orang lain di situ, orang melihatnya, maka dia akan berdiri dan pergi. Ya, karena menyelamatkan hati itu adalah perkara yang penting. Ya, karena hati kita ini sangat lemah. Ya, titik terlemah pada seorang anak Adam adalah hatinya. Itu titik terlemah anak Adam, itu hatinya. Maka itu yang terus diburu oleh iblis. Ditarget oleh iblis, ya, hingga bisa melumpuhkannya. Karena kalau sudah lumpuh hatinya, lumpuh semuanya. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ya, nah, jadi iblis telah menipu beberapa ahli ibadah dengan talbis, ya, tipu daya yang mengelirukan, menyesatkan, sehingga kita lihat mereka ya rutin mengerjakan ibadah-ibadah, ya, tapi enggan mengobati penyakit hati. Ya, misalnya nggak mau menuntut ilmu. Ya, sebagian orang yang kita lihat rajin ibadah ini begitu dibuka majelis ilmu justru pergi.
Ya, mungkin dia berkata dalam hatinya, ini bukan level saya ini. Ya, ini kan kulit ini. Saya sudah sampai inti. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, maka artinya adalah kita nggak bisa merasa aman ya dari tipu daya musuh kita ini. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.